warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh dan soleha? Sudah siap untuk belajar? Jika sudah, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang hak dan kewajiban pada lingkungan sekitar, lalu pada penggunaan listrik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban pada tumbuhan. Iya benar, kita berhak untuk mendapatkan oksigen, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian yang ada di lingkungan. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajarannya ya. Sekarang akan diingatkan tentang pengertian hak. Ada yang ingat hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Jadi hak ini adalah sesuatu yang kalian bisa dapatkan ketika kalian inginkan atau yang harus kalian dapatkan seperti pendidikan, seperti penggunaan listrik, lalu seperti mendapatkan oksigen, itu adalah termasuk hak. Lalu setelah kita mendapatkan haknya, kita juga harus melakukan kewajiban. Kewajibannya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban kalian itu apa sih? Yaitu adalah belajar. Nah, karena kalian sudah belajar, kalian berhak mendapatkan pendidikan. Seperti itu, antara hubungan kewajiban dan hak. Lalu kalian wajib menghemat listrik karena kalian telah mendapatkan listrik. Lalu kalian wajib merawat tumbuhan karena kalian telah diberikan oksigen oleh tumbuhan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, apa saja sih hak atau sesuatu yang kita dapatkan dari tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk haknya, kita akan lihat ini adalah proses pembuatan dari padi menjadi beras, membutuhkan waktu 130 hari. Bukan waktu yang pendek ya, itu adalah waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu, ketika kalian mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan beras atau nasi, kalian wajib menghemat atau tidak boleh membuang-buang makanan, karena itu mubazir dan Allah tidak suka itu. Nah, sekarang kita lihat ya hak kita pada tumbuhan. Hak yang kita dapatkan dari tumbuhan. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu mendapatkan oksigen untuk bernafas. Kita bernafas menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigen itu kita dapatkan dari tumbuhan, dan tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida dari tubuh kita. Jadi ada hubungan saling menguntungkan atau mutualisme. Itu mendapatkan bahan pangan dari tumbuhan seperti jagung, sayuran atau buah-buahan. Yang dimaksud di sini adalah kalian berhak mendapatkan tumbuhan untuk kalian konsumsi atau untuk kalian makan. Lalu mengolah tumbuhan menjadi obat atau jahe, kenyur, kunyit. Itu adalah contoh yang telah kalian pelajari. Yaitu manfaat jahe adalah untuk ketika kalian sakit, kalian dianjurkan untuk minum jahe biar lebih sehat atau untuk menghangatkan badan. Nah, itu kalian berhak melakukan hal seperti itu karena itu ada sesuatu yang halal, jahe itu. Jadi kalian boleh melakukan perubahan dari jahe menjadi minuman yang menghangatkan badan. Lalu menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian. Menjual tanaman itu adalah berarti kalian jual beli terhadap tanaman. Banyak orang yang melakukan jual beli seperti tanaman hias. Lalu kalian beli sayuran, membeli atau menjual sayuran itu termasuk menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian. Jadi kalian bisa mendapatkan hasil atau uang yang bisa kalian gunakan untuk kegiatan lainnya. Dan itu adalah menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian. Kalian berhak melakukan itu. Lalu mendapatkan lingkungan indah. Ketika kalian datang ke taman, pasti lingkungannya indah kan? Kenapa indah? Karena di taman itu banyak tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Kalau kalian berdiri di bawah pohon, adem gak? Itu adem banget karena kalian ada di bawah pohon atau tertutupi oleh pohon gitu. Nah, itu hak kalian untuk menikmati lingkungan yang indah. Nah, mengolah tumbuhan menjadi industri, kalian bisa menanam pohon karet, kelapa sawit yang bisa kalian ubah lalu kalian jual belikan. Nah, setelah kita mendapatkan 6 hak ini, kita
kita wajib untuk menjaga tumbuhan atau melestarikan tumbuhan yang telah kita miliki. Nah, yang ketujuh ada mengolah tanaman menjadi pupuk kompos. Misalkan nih, kalian punya tanaman butuh pupuk. Nah, kalian bisa menggunakan tanaman lain yang sudah layu, seperti daun-daun yang sudah layu, dijadikan menjadi pupuk kompos. Lalu yang terakhir ada nih, mengolah tanaman untuk makanan hewan. Yang artinya kalian bisa menggunakan tanaman untuk memberi makan hewan kalian atau peliharaan kalian. Jika peliharaan kalian itu adalah pemakan sayur-sayuran seperti hamster gitu, dia kan bisa makan sayur-sayuran. Nah, kalian berhak ngasih tanaman ke dia tuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kewajiban. Setelah kalian mendapatkan 8 hak itu, kalian juga wajib melakukan pelestarian terhadap lingkungan. Kita lihat, memelihara tumbuhan. Iya benar, ketika kalian memelihara tumbuhan, kalian akan terus tersedianya stok yang akan kalian gunakan atau kalian dapatkan haknya nanti. Ketika kalian merusak lingkungan, maka kalian tidak bisa mendapatkan haknya juga gitu. Jadi dibutuhkan memelihara lingkungan seperti itu. Lalu merawatnya dengan baik. Iya, karena dengan merawatnya dengan baik akan memberikan hasil yang sangat baik dan kalian mendapatkan hak secara puas atau terpenuhi haknya kalian. Coba kalau misalkan kalian nanam sayur, terus nanamnya salah-salah, otomatis sayur yang kalian dapatkan itu akan lebih sedikit dibanding dengan kalian merawatnya dengan baik. Lalu membudidayakan dengan tepat atau memeliharanya dengan tepat, memberi pupuk kompos, memberi vitamin, memberi tanah yang layak, lalu menyirami tanaman, itu salah satu adalah membudidayakan dengan tepat. Lalu menanamnya dengan baik, ya tidak salah-salah. Lalu melestarikan tumbuhan. Jadi intinya adalah kewajiban yang harus kalian lakukan adalah melestarikan lingkungan. Dengan melestarikan lingkungan atau tumbuhan, kalian akan mendapatkan hak kalian secara penuh. Lalu menebang hutan secara menggunakan sistem pilih. Sistem pilih ada yang ingat nggak? Kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca. Sistem pilih itu merupakan penebangan hutan atau memotong hutan dengan cara sistem memilih. Jadi kalian hanya menggunakan pohon-pohon yang sudah tua. Jadi pohon-pohon yang masih muda masih bisa terus berkembang. Sama halnya ketika kalian menggunakan sayuran atau tanaman, kalian pasti akan mengambil buah-buahan yang sudah matang dan membiarkan buah-buahan yang belum matang agar dia siap untuk dipanen. Jadi ambil yang bagian yang kalian butuhkan saja, lalu tetap beri atau melestarikan tumbuhan yang ingin atau akan matang seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat dampak dari kewajiban kita pada tumbuhan. Nah, ini adalah dampak-dampak yang apa sih yang akan terjadi jika kalian melakukan hal ini terhadap tumbuhan. Kita lihat dari dampak positifnya, yaitu dampak ya misalkan kalian merawat lingkungan, melestarikan lingkungan, membudidayakan dengan tepat. Nah, dampak yang terjadi jika kita melaksanakan kewajiban kita, udah pasti kita akan mendapatkan hak kita. Nah, tapi apa sih yang lainnya? Mendapatkan lingkungan yang sejuk karena banyaknya oksigen yang kita dapatkan. Lalu banyaknya tumbuhan yang membuat lingkungan menjadi lebih adem. Mendapat udara yang bersih dan sehat. Iya, karena perpindahan antara karbon dioksida dengan oksigen itu terus ada. Jadi tidak terhenti atau tidak terputus. Lalu menciptakan pemandangan suasana yang indah gitu. Jadi dengan adanya itu kita akan lingkungan yang hijau, yang sejuk. Nah, sekarang kalau misalkan dampak negatif atau dampak ketika kalian tidak merawat lingkungan. Nah, dampak yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, yaitu adalah terjadinya polusi udara akibat udara yang kotor tidak terserap oleh tanaman. Ya, karena tidak adanya tanaman, lalu siapa yang menghirup udara karbon dioksida dari kita? Lalu kita mendapatkan oksigen dari mana? Oleh sebab itu terjadinya polusi udara. Dan lingkungan rentan menjadi banjir atau tanah longsor. Karena kan tanaman itu dia menyerap air. Kalau misalkan tidak ada tanaman, lalu siapa yang akan menyerap air yang ada di dalam tanah? Tanah menyerap air, tapi
dia tidak akan menggunakannya, dia hanya menyerap. Lalu ketika banjir atau ketika hujan, tanah tidak cukup untuk menyerapnya, akhirnya terjadilah banjir atau tanah longsor. Nah, sekarang seimbangnya hak dan kewajiban. Ketika kalian melakukan hak, lalu ketika kalian mendapatkan hak dan melakukan kewajiban, kalian akan terjadi keseimbangan kehidupan. Yaitu adalah mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum hak. Ya, ada beberapa hak yang kita dapatkan sebelum lahir, tapi ada beberapa hak yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban, seperti kita merawat tumbuhan. Otomatis kita akan mendapatkan hak kita, yaitu menghirup udara segar. Lalu mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan sendiri. Ya, jadi kalian tidak boleh serakah atau tidak boleh egois dalam mendapatkan hak kalian. Jadi kalian harus pikir, ini kalau aku tebang pohon ini kira-kira banyak tidak ya yang rugi? Kalau misalkan aku tebang pohon jambu, tebang pohon mangga, kira-kira banyak nggak ya yang rugi? Kalian harus pikir itu. Kalau misalkan dari jambu itu menghasilkan buah dan dimakan oleh orang banyak, mendingan jangan ditebang. Gitu. Lalu tidak mengganggu hak orang lain saat menikmati haknya sendiri. Contohnya adalah ketika orang lain sedang makan, kalian gak boleh ngambil atau merebutnya. Itu dilarang, karena itu kalian mengganggu hak orang lain gitu. Atau misalkan orang lain sedang menanam pohon, terus kalian tendang-tendang pohonnya, itu gak boleh. Itu sama aja kalian merusak atau mengganggu hak orang lain atau kewajiban orang lain. Lalu tidak boleh meminta hak secara berlebihan. Ya, yang tadi Ibu bilang, ketika kalian ada pohon mangga, pohon jambu, ambillah secukupnya, jangan berlebihan. Ambil yang benar-benar sudah matang atau yang bisa dimakan. Lalu biarkan yang belum matang terus berkembang agar kalian bisa memanennya kembali. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Nah, contohnya ini ada di gambar pertama dan gambar yang kedua, gambar A dan gambar B. Kalian isi, misalkan apa tindakan yang mereka lakukan. Di gambar satu, apa yang sedang dilakukan? Tulis, yaitu sedang merawat tanaman. Lalu di gambar kedua, itu sedang apa? Sedang menebang pohon. Nanti kalian jelaskan tindakan itu termasuk tindakan baik atau tidak. Nah, terus dampaknya apa ketika kalian merawat? Lalu dengan apa dampak dari kalian ketika kalian menebang pohon? Lalu apa perbuatan tersebut melanggar hak orang lain? Nah, coba kalian lihat gambar pertama. Itu ketika orang lain mendapatkan oksigen dari tanaman yang kalian tanam, apakah kalian mengganggu atau melanggar hak orang lain? Lalu ketika kalian menebang pohon, apakah hak orang lain terganggu? Nah, kewajiban, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Jadi kewajibannya apa untuk dalam tumbuhan? Salah satunya adalah merawat lingkungan. Lalu yang gambar kedua, dia sudah merawatnya atau belum? Isi ya. Lalu sampai situ aja pembelajaran pada hari ini. Besok kita akan belajar lagi hal-hal yang baru dan hal-hal lainnya. Sampai situ aja, mohon maaf jika ibu ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.